Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Herianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok saya dengan produk yaitu susu goreng. Saya merupakan anggota kelompok dari Sofi Nurzakiyah dengan anggota lain yaitu Isra Herfiani, lalu Satria, dan juga Doni Heruman. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah business profile, yang kedua ada the market, yang ketiga ada proses produksi atau production, lalu ada financing, dan yang terakhir adalah proses pemasaran atau marketing. Yang pertama, business profile. Di business profile ini ada overview of industry environment. Susu goreng ini merupakan salah satu produk makanan yang terbuat dari bahan utama yaitu susu. Susu ini termasuk makanan pokok karena kandungan protein dan karbohidratnya yang tinggi. Selain menjadi camilan yang enak, susu juga dapat dinikmati untuk sarapan dan juga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain itu, susu juga sangat praktis dalam mengkonsumsinya dan juga dapat mengenyangkan. Tidak sedikit orang yang menyukai susu goreng ataupun makanan olahan dari susu lainnya. Yang B ada customer profile. Produk susu goreng ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, dari mulai kalangan anak-anak, kalangan muda maupun orang tua. Nah, tetapi yang menjadi fokus kami yaitu pelanggan yang memiliki rutinitas kesibukannya seperti pekerja kantoran maupun para mahasiswa. Yang C ada produk. Produk utama kami yaitu susu goreng. Susu goreng ini merupakan makanan dengan rasa cenderung manis dan digoreng dengan bahan dasar susu dan berbagai macam topping sebagai pelengkapnya. Yang D ada value added. Di sini ada bahan baku yang mudah didapatkan dan tersedia di mana saja. Lalu inovasi produk yang belum ada yang menjual. Produk yang dibuat berasal dari bahan-bahan yang berkualitas, memiliki cita rasa yang khas, dan juga memiliki harga jual yang bersaing. Lalu ada the market. Market utama kami mengambil contoh di kalangan mahasiswa yaitu menjadi di gorengan danus. Nah, seperti kita ketahui, program kerja himpunan maupun BEM itu biasanya untuk menggalang dana usaha itu dapat berjualan. Nah, kita dapat memanfaatkan program dana usaha itu dengan menjual produk susu goreng kami sebagai gorengan danus. Lalu juga ada gorengan kantin, yang ketiga ada jajanan di lingkungan kampus, dan juga kami dapat berjualan secara langsung produk susu goreng ini. Nah, lalu ada proses produksi. Yang pertama itu siapkan panci, masukkan 350 ml susu cair, lalu masukkan 35 gram tepung maizena, masukkan 30 gram gula pasir, aduk hingga rata, lalu nyalakan kompor dengan api yang sedang, pastikan bawahnya tidak gosong dan juga masak semua bahan-bahan tadi hingga mengental. Nah, lalu siapkan wadah kotak dengan sebelumnya telah dioleskan oleh minyak. Lalu masukkan adonan susu tersebut dan simpan di dalam kulkas minimal 3 jam. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari kulkas dan juga potong adonan tersebut menjadi kotak-kotak. Nah, ini ada adonan luarnya. Yang pertama, siapkan mangkok atau wadah. Lalu masukkan 100 gram tepung terigu, masukkan 30 gram gula, masukkan 120 ml air, lalu aduk hingga rata. Nah, setelah itu, balutkan adonan susu tadi dengan tepung basah. Lalu selanjutnya dibalurkan ke tepung roti dan dibekukan sekitar 15 menit. Setelah itu, siapkan wajan di atas kompor dan panaskan minyak. Lalu goreng matang hingga api sedang dan tambahkan topping sesuai selera di atasnya. Nah, setelah melakukan tahap-tahap tadi, susu goreng dengan banyak topping tersebut siap disajikan. Lalu ada key activities. Yang pertama ada proses produksi yang higienis, lalu memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, dan yang terakhir menciptakan ciri khas terhadap rasa pada produk. Lalu ada financing. Kami ini memiliki modal awal sekitar 5 juta rupiah.
Lalu biaya produksi harian sekitar 500.000. Lalu target jumlah per produksi kami adalah 300 produk. Penjualan satu paket itu adalah 5 produk. Lalu jumlah paket itu 300 produk tadi dibagi dengan 5 yaitu 60 paket. Nah, estimasi pemasukannya itu total penjualan per hari dalam 1 bulan dihitung 20 hari kerja, dan satu paket dijual 15.000. Jadi proyeksi penjualan per 4 minggu itu 20 hari dikali 60 yaitu 1.200 paket. Lalu laba kotor per bulannya Rp15.000 dikali 1.200 paket tadi yaitu 18 juta rupiah. Lalu keuntungan bersih per bulan kami yaitu laba kotor dikurangi ongkos bulanan yaitu 18 juta rupiah dikurangi 6.550.000 rupiah menjadi 11.450.000 rupiah. Lalu ada proses pemasaran atau marketing plan. Nah, cara mendapatkan leads dari produk kami itu yang pertama menggunakan nama produk yang mudah diingat oleh calon pelanggan, lalu kemasan produk yang menarik, lalu empati, dan yang terakhir menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Nah, lalu konversi leads menjadi customer. Yang pertama itu respon pelanggan dengan cepat, yang kedua sering berbagi info yang bermanfaat, lalu melakukan interaksi di media sosial, menjadi pebisnis yang profesional, dan memberikan iming-iming harga miring di awal proses promosi. Nah, lalu bagaimana cara mendatangkan customer? Yang pertama itu adalah berikan perhatian before dan after sales. Yang kedua, ciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Lalu pastikan hubungan yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar ini bisa seimbang dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir, dengarkan opini dan saran dari pelanggan. Nah, lalu ada advertising and promotion plan. Yang pertama adalah memperkenalkan produk ke lingkungan sekitar dan memperkenalkan produk melalui media sosial. Di sini kami menggunakan media Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.